Oke, baik. Di sini saya Melki Zahra. Saya akan menjelaskan bagaimana hubungan tumbuhan dengan air. Dengan kelompok sebagai berikut. Baik, air merupakan elemen yang sangat penting bagi jaringan dan sel tumbuhan karena sebagian besar komponen jaringan tumbuhan terdiri dari air. Kadar air yang tinggi ini pada jaringan tumbuhan menimbulkan beberapa pertanyaan penting seperti mengapa kadar air cukup tinggi dalam jaringan tumbuhan? Apakah seluruh proses fisiologis dalam jaringan dan sel tumbuhan merupakan peran dari air? Atau air hanya sebagai media perantara dari terjadinya proses tersebut? Hmm, Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dengan memahami peran air dalam berbagai proses biologis yang terjadi di dalam jaringan dan sel tumbuhan. Kita mulai ya. Peranan penting air bagi tumbuhan. Peranan penting air bagi tumbuhan ada beberapa nih. Yang pertama fotosintesis, yang kedua transfer nutrisi, yang ketiga regulasi suhu, yang keempat itu pembentukan sel, dan yang kelima adalah turgor sel. Ada lanjutannya, yang keenam metabolisme, yang ketujuh ada pelarut biokimia, yang kedelapan ada penyerapan nutrisi, imbibisi dari lingkungan. Banyak ya. Klasifikasi air secara biologi. Hmm, klasifikasi ini ditinjau berdasarkan kandungan oksigen, nutrisi, dan organisme yang hidup di dalamnya. Yang pertama ada air oligotrofik. Air oligotrofik mempunyai kandungan nutrisi yang rendah, terutama nutrisi fosfor dan nitrogen, yang mana pada air ini produktivitas biologi juga rendah. Terus, air oligotrofik mempunyai ciri-ciri air yang jernih, dengan visibilitas tinggi dan konsentrasi oksigen yang terlarut dengan tinggi. Terus contoh dari air ini yaitu danau atau sungai di daerah pegunungan. Kedua, ada air mesotrofik dengan karakteristik kandungan nutrisi sedang, produktivitas dari biologinya juga lebih tinggi dibandingkan air oligotrofik. Nah, ciri-ciri dari air ini yaitu kecerahan air sedang dengan tingkat oksigen yang cukup baik di seluruh lapisan. Nah, contoh dari air ini yaitu danau di daerah sedang. Yang ketiga ada air eutrofik dengan karakteristik kandungan nutrisi yang paling tinggi. Pertama, nitrogen dan fosfor yang mana menyebabkan produktivitas biologi yang sangat tinggi. Nah, air ini punya ciri-ciri kekeruhan tinggi, sering terjadi ledakan populasi alga. Kadar oksigen bisa fluktuatif terutama di bagian dasar. Nah, contohnya itu danau yang terletak di daerah pertanian atau dekat dengan sumber polusi nutrisi. Yang keempat adalah air hipertrofik di mana kandungan nutrisi yang sangat tinggi sering mengalami masalah kualitas air serius seperti hipoksia atau kekurangan oksigen dan anoksia tanpa oksigen. Nah, ciri-cirinya itu kekeruhan yang sangat tinggi. Air berwarna hijau atau coklat karena pertumbuhan alga yang berlebihan. Terus juga contohnya itu danau yang sangat terpolusi atau dengan input nutrisi yang terus-menerus. Mekanisme penyerapan air. Nah, mekanisme penyerapan air ini ada dua macam. Yang pertama, mekanisme ekstra. Yang kedua, ada mekanisme intra. Secara umum, tumbuhan air cenderung menggunakan mekanisme penyerapan air secara ekstra. Karena ada tiga faktor nih. Yang pertama, ketersediaan air. Lingkungan air memberikan pasokan air yang berlimpah dan terus-menerus. Ini membuat proses difusi dan osmosis menjadi sangat efektif. Dan yang kedua, ada adaptasi akar. Seperti yang telah disebutkan, akar tumbuhan air seringkali tidak memiliki struktur yang kompleks, berbeda dengan tumbuhan darat ya. Nah, jadi penyerapan dari akarnya ini aktif. Enggak, sorry. Karena akarnya yang tidak kompleks, jadi penyerapannya kurang aktif.
Terus ada peran seluruh permukaan tubuh. Karena terpendam air, seluruh permukaan tubuh tumbuhan air termasuk batang dan daun dapat menyerap air secara langsung. Nah, perlu diingat nih kalau mekanisme penyerapan air pada tumbuhan sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis tumbuhan, kondisi lingkungan, dan tahap pertumbuhan. Nah, jadi meskipun secara umum tumbuhan air lebih condong ke mekanisme ekstra, ada kemungkinan beberapa spesies tertentu memiliki mekanisme penyerapan yang lebih kompleks atau bahkan kombinasi dari keduanya. Jalur pengangkutan air itu ada tiga. Yang pertama simples. Simples ini mengacu pada pergerakan molekul air melalui sitoplasma sel tumbuhan. Yang mana proses simples itu ada empat. Dilihat dari gambar berikut. Yang kedua adalah apoples, di mana apoples ini jalur ekstraseluler di luar membran sel tumbuhan yang terdiri dari dinding sel dan ruang antar sel. Jalur apoples juga meliputi dari air bergerak melalui ruang-ruang ekstraseluler yang ada di dinding sel. Nah, ketika mencapai endodermis, aliran apoples terhenti oleh pita Kaspari. Akibatnya, air harus masuk ke dalam sel untuk mencapai endodermis melalui membran plasma. Dan juga air mengikuti aliran simples hingga mencapai jaringan pengangkut atau silem. Yang ketiga, atau terakhir, jalur ini merupakan jalur transportasi air di dalam akar tumbuhan, di mana air bergerak melalui membran plasma dengan masuk dan keluar dari setiap sel yang terjadi secara berulang sampai air mencapai jaringan silam. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca dari PPT Borika. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi air? Nah, faktor ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, faktor eksternal atau lingkungan. Yang kedua, faktor tanaman. Yang ketiga, ada faktor internal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari suhu, kelembapan udara, cahaya, angin, dan ketersediaan air. Untuk faktor tanaman itu ada tiga juga. Ada jumlah dan ukuran stomata, jenis daun, dan adaptasi fisiologis. Nah, kalau faktor internal ada tiga, tegangan air dalam tanaman, kondisi sel-sel penjaga stomatanya, dan juga faktor-faktor ini bekerja secara interaktif dan dapat mempengaruhi laju transpirasi pada tanaman dalam berbagai kondisi lingkungan. Angkutan silam. Pada tanaman itu terdapat pembuluh angkut yang terdiri dari silem dan juga phloem. Kalau silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah, sedangkan phloem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potasial air melalui silem. Nah, air dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul pada air polar menyatu dalam kolam berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simples dari epidermis akar ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Air yang diangkut melalui pembuluh silem kemudian akan dimanfaatkan untuk menjalankan proses metabolisme dari tumbuhan. Nah, kesimpulan. Air tidak hanya berfungsi sebagai media perantara, namun juga berperan aktif dalam berbagai proses fisiologi seperti fotosintesis, transpirasi, transportasi nutrisi. Melalui fotosintesis, air berfungsi sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi yang diperlukan tumbuhan. Sementara dalam proses transpirasi, air membantu mengatur suhu dan mendukung penyerapan nutrisi dari tanah. Dengan demikian, air merupakan komponen esensial yang memungkinkan tumbuhan untuk berfungsi dengan optimal dan mempertahankan kehidupan serta menjaga ketersediaan kualitas air menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem tumbuhan di masa depan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya Mutia Sarah, saya izin pamit. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.